Bulu mata bergerak. Bab 380. Kamu tidak mengakui juga tidak masalah. Darwin mengangkat kakinya, bangkit berdiri dengan tampan, menepuk bahu Tuan Muda Rico. Bukankah masih ada putra ketiga presidenmu di kota Pasir Bumi? Kamu adalah orang kecil, kamu tidak tahu. Dia harusnya tahu. Tuan Muda Rico tersenyum, dan juga tersenyum dengan sangat licik dan minta ditinju. Komandan Darwin, kalau begitu pergi cari dia. Apa hubungannya ini denganku? Darwin meliriknya sekilas, berbalik badan dan berjalan pergi. Tuan Muda Rico, jangan bermain-main denganku. Jika tidak, jangan harap kamu bisa meninggalkan kota Pasir Bumi dalam keadaan hidup. Tuan Muda Rico kehilangan senyumnya dan berkata, Komandan Darwin, aku mana berani bermain-main di depanmu. Hati-hatilah di jalan, aku tidak mengantar. Setelah mengantar Darwin pergi, Tuan Muda Rico segera menelpon. Ketika terhubung, dia kemudian berkata dengan buru-buru, Tuan Muda ketiga, Darwin baru saja bertanya mengenai virus HDR. Tidak tahu dari mana dia mendengarnya. Virus HDR awalnya adalah penangkal bagi virus HHR yang dikembangkan oleh militer negara A. Tapi ketika dikembangkan setengah malah secara tidak sengaja menjadi virus. Virus HDR 10 kali lebih kuat dari virus HHR. Pihak militer pada awalnya ingin menghancurkannya, tapi tidak tahu bagaimana caranya, malah tersebar sebagian. Saat ini, para staf belum mengembangkan metode khusus untuk menangani virus HDR. Jadi, jika seseorang menggunakan virus ini untuk melakukan hal buruk, dampaknya terhadap negara A sangatlah besar. Karena itu, Tuan Muda Rico tidak mungkin mengakui hal ini di depan Darwin. Jika dia mengakuinya, maka dampak pada negara A benar-benar dia tidak bisa menanggungnya. Terdengar suara yang sedikit serak dari ujung telepon. Kamu selidiki, lihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Tuan Muda Rico terpaku, kemudian dia berkata, Aku mengetahui beberapa informasi sebelumnya, tapi aku tidak memikirkannya ke arah sana. Jika Darwin sudah maju, maka aku tebak, apa mungkin Carson terkena virus HDR? Mendengar Tuan Muda Rico mengatakan bahwa kemungkinan Carson terkena virus HDR, Hansel seketika menoleh ke arah Rila kecil yang tertidur di atas ranjang yang tidak tahu apa-apa. Rila kecil hari ini sangat menempel padanya. Kemana dia pergi, maka dia akan mengikuti, sama sekali tidak mau berpisah dari Hansel. Di malam hari, dengan tidak mudah akhirnya bisa membuatnya tertidur. Kemudian Rila kecil terbangun setelah tidur tidak lama. Dia mungkin mengalami mimpi buruk, terkejut hingga mengangkat dua tangan kecilnya dan berjuang keras melawan. Mulutnya menjerit dan tubuh kecilnya itu tidak berhenti gemetar. Tidak lama kemudian, Rila kecil terkejut hingga bangun 2 kali, takut hingga menangis. Hansel tahu, dia pasti terkejut dikarenakan ditangkap saat itu. Ada trauma yang tidak pergi di dalam hati kecil itu. Ketika tertidur akan mengalami mimpi buruk, tapi Rila kecil yang masih kecil mencoba untuk tidur karena dia ingat apa yang dikatakan kakak Hanselnya kepadanya. Jika dia tidur dan bangun, ayah dan ibunya akan muncul di depan matanya. Melihat Rila kecil, kemudian memikirkan apa yang dikatakan oleh Rico. Jika ayah Rila kecil benar-benar terkena virus HDR. Ketika memikirkannya, Hansel segera memerintahkan dan berkata, Pergi selidiki masalah ini dengan jelas. Jika kita bisa membantu, maka bantulah. Ketika mendengar perintah dari tuannya, Tuan Muda Rico bingung. Pria ini, apa benar adalah pangeran ketiga mereka yang tidak pernah mengurus orang lain? Dulu dia selalu mengatakan kepada mereka, hanya perlu melakukan pekerjaan sendiri dengan baik.
Jangan urus urusan orang lain. Akhir-akhir ini mengapa dia semakin mengurusi urusan orang lain? Tidak tahu apa alasannya. Tentu saja Tuan Muda Riko hanya bisa memaki dalam hati. Keberaniannya masih tidak sebesar itu untuk mengatakannya di hadapan pangeran ketiga. Tuannya ini jangan melihat umurnya masih muda, tapi dibandingkan dengan kedua kakaknya, kemampuannya di semua aspek jauh berkali lipat lebih baik. Mungkin karena dia terlalu baik, atau mungkin karena dia adalah anak bungsu dalam keluarga. Tuan Presiden bersikap sangat baik padanya jika dibandingkan dengan kedua kakaknya. Justru karena dia mendapatkan kasih sayang yang sangat lebih dari ayahnya, jadi kakaknya yang merasa iri hati itu menyuruhnya meninggalkan negara A dan datang ke kota Pasir Bumi. Ketika tidak memiliki siapapun di sekitarnya, lalu melakukan sesuatu padanya. Untungnya, nyawanya masih selamat. Dia bisa lolos dan hidup. Jika tidak, mereka tidak tahu bagaimana harus melaporkan pada presiden ketika mereka kembali. Rumah sakit wilayah militer kota Pasir Bumi. Arila menatap waktu yang terus-menerus berlalu. Sudah melewati waktu terbaik Carson untuk tersadar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa melihat Carson berbaring di ranjang rumah sakit, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Hatinya panik dan tidak berdaya, seakan ada 2 buah gunung besar yang menekan Arila. Arila sudah hampir tidak bisa bernapas, sudah akan kehabisan oksigen. Dia tidak sabar untuk meraih Carson dan membangunkannya. Carson. Arila meraih tangan Carson dan memegangnya dengan erat. Apa kamu ingin meninggalkanku dan Rila kecil? Apa kamu tidak menginginkan kami lagi? Jika kamu benar-benar tidak menginginkan kami, kamu juga harus bangun dan katakan secara langsung pada kami. Bagaimana bisa Carson begitu keterlaluan? Membuatnya selalu ketakutan akan dirinya, dan Carson masih tidak tersadar. Apa dia benar-benar ingin meninggalkannya dan Rila kecil dan sudah tidak memperdulikan mereka lagi? Dalam hati Arila, dia mengerti bahwa Carson tidak akan meninggalkannya dan Rila kecil. Arila hanya sengaja mengatakan seperti ini padanya. Mungkin saja ketika Carson mendengarkannya, dia menjadi marah dan kemudian melompat bangun. Jelas-jelas tahu bahwa idenya ini sangat naif, tapi Arila masih saja melakukannya. Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk membuat Carson bangun. Arila membersihkan hidungnya, mengatupkan bibirnya dan berkata, "Aku melakukan panggilan telepon dengan Rila kecil hari ini. Dia berkata bahwa dia merindukan ayah dan ibu. Berharap ketika dia bangun besok pagi, dia akan melihat ayah dan ibu di sampingnya. Kamu begitu menyayanginya. Sudah pasti tidak rela membuatnya sedih, bukan?" Carson begitu menyayangi putrinya, memperlakukan putrinya sebagai kesayangannya yang sangat dia cintai. Jika Carson bisa mendengar perkataannya, Arila pikir Carson pasti akan berusaha keras untuk sadar. Arila percaya bahwa Carson dapat mendengar kata-katanya. Jadi, dia terus mencari topik untuk berbicara dengannya, berharap dapat membangunkannya. Tetapi, setelah sekian lama Arila berbicara, Carson masih tidak memberinya reaksi sedikit pun, tidak memberikan sedikit pun tanggapan padanya. Sepertinya dia benar-benar tidak mendengar apa yang Arila katakan. Melihat Carson menutup kedua matanya dan berbaring diam begitu lama, seakan ada seseorang yang menikam hatinya dengan pisau. Arila telah bertahan selama 24 jam, terus menahan agar tidak meneteskan air mata, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keluarga ini membutuhkannya. Dia harus kuat. Jadi, Arila terus bersikap tegar, mengatur semua orang dengan begitu baik. Yang harus pergi bekerja, melakukan apa yang harus dilakukan.
Arila sepertinya terlihat tidak mengkhawatirkan Carson sama sekali. Sebenarnya dia hanya menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Karena dia percaya Carson akan bangun dalam waktu 24 jam. Namun, ketika waktu 24 jam sudah berlalu, Arila seketika langsung runtuh. Arila memegang wajah Carson, menatapnya dan berkata, "Carson, jika kamu tidak sadar, aku dan Rila kecil tidak akan memaafkanmu seumur hidup." Arila mengatakan itu dengan suara tercekat. Air matanya menetes jatuh dari matanya. Air mata itu hangat. Setetes demi setetes terjatuh di wajah Carson, seolah-olah memiliki irama. Arila mengatupkan bibirnya, mengangkat tangan untuk menyeka air matanya. Karena itu, dia mengabaikan bulu mata Carson yang sedang berbaring di ranjang itu sedikit bergerak.